Siapa di antara bunda yang ingin rumah tangganya berkah dan bahagia? Angkat tangan, katakan saya. Mau? Ulangi. Siapa? Siapa yang mau rumah tangganya bahagia? Mau rumah tangganya tenang di hati? Mau rumah tangganya langgeng selamanya? Mau? Mau aja, mau banget. Cius. Mie apa? Bunda. Di antara rahasia agar rumah tangga kita bahagia adalah harus ada sikap saling percaya dan jauhi sikap curiga. Iya apa iya? Harus saling percaya dan jauhi sikap curiga. Kadang mohon maaf ya, tidak sedikit di antara bunda yang curiga sama suami. Bukan yang di sini, mungkin yang di sana. Yang di sini mah insya Allah enggak ya, enggak jauh beda biasa. Biasanya apa sih yang membuat suami itu dicurigai oleh istri? Mohon maaf. Satu, kadang ketika suami pulangnya kemalaman curiga. Padahal boleh jadi suami pulangnya malam memang ada lembur di kantornya. Betul? Kadang suami dicurigai ketika bawa uang ke rumah. Kemana? Kemarin 2 juta. Kenapa sekarang 1 juta? Curiga. Kita lupa. Mungkin suami punya hutang sama tetangga. Betul? Kadang kita lebih mengedepankan curiga kita dibanding komunikasi kita sama suami. Ujungnya suami gak betah di rumah. Ada cerita di sana. Satu kali suaminya sarapan sama istrinya. Ditanya sama istrinya, ayah hari ini jadwal kemana aja? Kerja. Kemana? Kantor. Sama siapa? Temen. Udah beres sarapan, belum 5 menit ditanya, udah nyampe mana? Garasi. Belum kemana-mana. Ya Allah. Sejam berlalu suami masih macet di jalan, di telepon. Udah nyampe apa belum? Belum, nggak percaya. Foto, di foto sama suami, masih nggak percaya, nggak bisa, pece. Video call, suami digituin, enak apa enggak? Sakit apa enggak? Makanya ada istilah, jangan menggenggam cinta seperti menggenggam pasir. Semakin engkau genggam pasir itu, semakin engkau kehilangan pasirnya. Betul? Karena di rumah tersiksa dengan sikap curiga yang ada dalam hati istrinya. Betul? Bunda sayang, bukankah di antara ciri istri yang baik adalah istri yang ketika ditatap menyenangkan hati suaminya? Betul? Tolong jujur bunda. Kalau suami di luar rumah ada masalah, pulang ke rumah, lihat wajah bunda, hilang masalah atau tambah masalah? Sadar, cakep. Bunda sayang, di luar sana suami melihat perempuan yang lain, betul? Izin mungkin lebih cantik, izin mungkin lebih wangi, izin mungkin lebih beda penampilannya, maka mohon maaf. Jangan menambah kotornya hatimu dengan sikap curiga kepada suamimu. Betul? Maka pertanyaan selanjutnya, apa yang harus kami hadirkan agar sikap curiga di hati pelan-pelan kami hilangkan? Yang pertama, bunda belajar prasangka baik sama Allah. Jawab yang keras, yang punya hati suami siapa? Allah. Yang genggam hati suami? Allah. Yang bolak-balik hati suami? Allah. Suami bukan punya kita.
kita hanya dititipi sama Allah tentang suami kita, betul? Belajar untuk lebih prasangka baik sama Allah. Mata kita hanya dua, betul? Tangan kita hanya dua, kaki kita hanya dua. Kita nggak bisa ngawasin suami 24 jam. Yang ngawasin siapa? Allah. Berserah kepada Allah. Prasangka baik, berserah kepada Allah, doa. Dan tolong catat, sesungguhnya doa yang segera dikabulkan adalah doanya seorang istri kepada suaminya yang tidak berada di tempat yang sama atau sedang berjauhan. Jadi doa istri itu mustajab, apalagi mendoakan suami yang sedang jauh, betul? Ini juga pelajaran. Para suami, jaga hatimu, jaga dirimu. Kemanapun engkau pergi, di rumah ada istrimu yang sedang menunggumu, betul? Ketika engkau sukses, ketika engkau berhasil, ingat, boleh jadi di sampingmu ada doa istrimu yang tidak pernah berkurang untuk dirimu. Mudah-mudahan kita semua makin disayang sama Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Tepuk tangan Ibu untuk Hilman. Ternyata mudah sebenarnya Bu ya untuk menghilangkan hati gelisah ketika suami mencari nafkah. Pertama, mulailah berprasangka baik kepada suami, berserah kepada Allah karena memiliki hati suami adalah Allah. Dan yang ketiga, doakan ketika sedang berjauhan. Begitu kan Ayah? Nah, luar biasa. Sekarang kesempatan siapa jamaah yang mau bertanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Nggak ada. Nggak ada mau Ibu. Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutiwi dari Masjid Talim Karimah Sidqiyah Bogor. Bogor, tepuk tangan buat orang Bogor. Namanya Ibu Sutiwi. Sutiwi. Tapi biasa dipanggil Ibu Tiwi. Oh iya. Sutiwi. Sutiwi. Ya. Silakan Ibu. Izin bertanya Aa. Iya. Gini loh, katanya kan kalau laki-laki itu harus menjaga pandangannya. Iya. Ya, menundukkan pandangan gitu ya. Menundukkan pandangannya, terutama sebagai seorang suami. Karena kalau sudah pandangannya nggak bagus, takutnya dari mata turun ke hati langsung ke kursi pelaminan maksudnya. Gitu. Dari mata ke hati kursi pelaminan. Iya. Bisa begitu. aja. Sutiwi. Pak Bedu. Ini loh. Malu deh ya, tapi terus terang aja ya. Iya. Karena saya tuh punya menantu. Iya. Menantu saya itu sebagai pelatih olahraga di tempat gym. Gym atau GIM. Ibu bacanya apa? Gym. Berarti pakai gym tuh. Iya, gym gitu. Fitness Iya, gym. Bagus. Ya, fitness lebih kejam daripada pembunuhan tuh Bu. Kan tahu Aa, kalau di tempat gym itu perempuannya, kebetulan menantu saya itu kan pelatihnya. Pelatih Zumba bukan? Ya, seperti Zumba. itu. Yang semuanya kan yang yang itu. datang itu kan pada perempuan. Aerobik Seksi, bohai, cantik. Aduh, saya nggak mendengar putus terus Bu. Ya. Terus? Saya sebagai mertua tuh khawatir. Ya. Sama anak saya. Dan saya suka ngasih tahu sama anak saya, hati-hati Neng, hati-hati. Terus ya tuh begitu ditempatkannya seperti itu. Tapi karena terlanjur cinta kali ya anak saya. Udah cinta sama suaminya. Nggak apa-apa mah, nggak apa-apa Bu katanya. Itu mah udah baik, rajin sholat kok gitu. Mungkin bucin kali ya. Bucin apa sih A? Budak cinta. Oh gitu, iya saya tuh suka riur. Pura-pura gak tahu nih Bu Sutiwi. Gitu ya. Tapi anak ibu berarti percaya sekali dengan suami ibu ya. Katanya percaya, pokoknya percaya suami Neng itu baik Bu. Iya. Katanya gitu karena rajin sholat. Kita kan nggak tahu sholatnya seperti apa. Iya. Dan saya juga ngasih tahu sama anak saya itu hati-hati. Kalau sudah diambil sama perempuan lain, yang terjadi menangis. Iya. Pasti mewek dong. Iya. Yang jadi aduannya kan ibunya. Betul. Ini mah mertuanya kompor ya. Iya. Ini yang saya pertanyakan ini, Iya. Aa,
Salah nggak sih saya sebagai mertua ngasih tahu sama anak saya harus hati-hati sama suaminya, jangan sampai terbawa oleh wanita lain dengan body-body yang aduh, hai seperti Bang Bedu itu kalau didangdanin seperti cewek gitu. Dari mata turun ke hati, turun ke kursi pelaminan dan terjadilah nangis. Nangis lagi nanti kehilangan suami. Pertanyaannya, saya salah nggak kalau saya cerewet seperti itu? Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istrinya mah anaknya percaya sama suaminya. Ibu mertuanya yang was-was. Tapi salahkah sikap was-was seorang ibu kepada menantunya nih? Boleh dijawab. Baik Bunda. Bicara tentang sikap percaya itu memang harus dilatih. Gak bisa datang tiba-tiba. Maka pada akhirnya iman dan ilmu yang akan menguatkannya. Untuk siapapun dan apapun pekerjaan kita, maka pastikan iman dan ilmu yang senantiasa kita hadirkan. Seorang suami yang beriman pasti dia pandai menundukkan pandangannya. Betul? Seorang suami yang berilmu juga pasti dia akan menempatkan hatinya untuk bisa melangkah dalam kebaikan. Begitupun juga seorang istri. Istri harus nguatin imannya, istri harus disibukin dengan ilmunya agar semua prasangka di hatinya tidak ada yang menimbulkan kecurigaan kepada rumah tangganya. Iya apa iya? Yang kedua, pertanyaannya ketika mertua terlalu ikut campur kepada urusan anaknya. Jawabannya terlalu ikut campur tidak boleh. Tapi ngasih nasihat boleh. Ngasih saran boleh. Ngasih masukan boleh. Sebagai orang tua punya kewajiban itu. Betul? Tapi bukan ngomporin. Yang terjadi pada Ibu Sutiwi itu kriterianya apa berarti kalau gitu? Iya agak ngomporin sih itu ya. Hadirnya mertua untuk anaknya itu atau menantunya itu lebih kepada menguatkan hati. Contoh, nah kan suami kamu pekerjaannya di tempat senam atau di tempat gym. Kamu juga harus jaga diri baik-baik. Bukan ngomentarin perbuatan suaminya, tapi justru ngingetin anak ibu untuk berpenampilan lebih baik. Agar ketika suami lihat di luar sana, nggak ada yang membuat dia terpesona. Karena di rumahnya ada istrinya yang jauh lebih mempesona daripada perempuan yang di luar sana. Betul? Maka pada akhirnya mertua sebagai orang tua cukup memberikan saran dan nasihat. Betul? Doain, ngasih arahan, bukan ngomporin. Bayangkan suami kamu kerja di mama mangga bu. Jangan. Justru hadirnya orang tua tuh menenangkan. Betul? Kan ada ya yang mertua yang suka ribet, ada kan? Ada kan? Yang suka ngomporin juga ada kan? Ada kan? Ada di sini. Ada. Orangnya ada. Ada. Yang mana orangnya? Bunda, memberi nasihat boleh, memberi saran boleh, tapi jangan terlalu ikut campur, bahkan nauzubillah mengompori sesuatu yang membenci hatinya. Betul? Mudah-mudahan keluarga anak-anak kita Allah jaga dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin.